Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang tindak pidana tanpa korban di Indonesia. Jadi istilah tindak pidana tanpa korban dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya terdapat di dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya disebut dalam Undang-Undang SPPA. Meskipun di dalam undang-undang tersebut dijumpai istilah tindak pidana tanpa korban, akan tetapi di dalamnya tidak diberikan definisi terhadap apa yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban. Oleh karena itu perlu diketahui definisi tersebut melalui sarana alternatif seperti berdasarkan putusan pengadilan atau pendapat para sarjana sebagai salah satu dasar pembatasan. Lingkup kajian dari penelitian ini menurut Made Dharmaweda, kejahatan tanpa korban atau crime without victim tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban, tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah diri sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan. Yang pertama itu pengertian kejahatan tanpa korban, crime without victim. Berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Dan hasil dan pembahasan pola pengaturan tindak pidana tanpa korban di Indonesia, pola peraturan tindak pidana tanpa korban di Indonesia ada yang hanya diatur dalam hukum pidana, yang hanya diatur dalam hukum pidana umum di kitab undang-undang hukum pidana, hanya diatur dalam hukum pidana khusus di luar kitab undang-undang hukum pidana, dan yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana dan di luar kitab undang-undang hukum pidana. Untuk lebih jelasnya hal tersebut diuraikan sebagai berikut. Itu pengaturan tindak pidana aborsi. Proses aborsi biasanya tidak berjalan tanpa ada orang-orang yang membantu praktik tersebut. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa pihak yang mendorong dilakukannya aborsi juga dapat terkena hukuman hingga 4 tahun penjara dalam pasal 299 KUHP. Berdasarkan hukum positif, ketentuan pidana mengenai aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana diatur pada pasal 299, 346, 347, 348 dan 349. Selain itu diatur di dalam KUHP. Tindak pidana aborsi juga diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ketentuan pidana pada pasal 94 tersebut sama dengan ketentuan pidana yang diatur pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penempatan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Selanjutnya ada pengaturan tindak pidana homoseksual. Jadi kejahatan homoseksual ini selain diatur pada pasal 292 KUHP, juga diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Nah, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Menurut penulis, tidak terdapat pola pidana minimum terdapat pelaku tindak pidana homoseksualitas menurut KUHP, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ancaman pidana minimum bagi pelaku homoseksualitas adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun ditinjau dari kualitas ancaman pidana. Ancaman pidana bagi pelaku homoseksual berdasarkan KUHP bersifat tunggal, yaitu terdapat pelaku hanya dikenakan pidana penjara, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ancaman pidana bagi pelaku homoseksual adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pengaturan tindak pidana homoseksual ini selain diatur dalam hukum pidana umum, juga diatur dalam hukum pidana khusus. Jadi di luar KUHP. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.